Sebagai contoh apa? Ada salah seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Sinten? Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini dulu musuhnya Rasulullah SAW. Beliau ahli perang. Khalid bin Walid ini ahli perang. Di perang Uhud, salah satu yang menjadi kekalahan kaum muslimin pada saat itu adalah strategi dari Khalid bin Walid. Wah, Khalid bin Walid itu orang cerdas dia. Cerdas. Bagaimana dia menyerang kaum muslimin? Jago dia. Khalid bin Walid pada tahun-tahun berikutnya beliau itu memutuskan untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau menceritakan awal mula beliau itu bersyahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau begini, ketika saya ingin masuk ke dalam agama Islam, saya memberikan salam kepada Rasulullah dengan salam Islam. Biasanya kan kalau belum masuk Islam panggilannya langsung gitu, wahai Muhammad. Wah, kalau ini kata beliau saya sudah pakai toto kromo Islam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka kepadamu wahai Nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab salamnya sambil tersenyum. Masya Allah. Panjenengan remen apa boten gitu. Berikan salam sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus dijawab salamnya dengan keadaan tersenyum. Remen apa boten gitu. Sangat gitu. Pernah atau dereng? Kalau pernah saya pensiun dari sini. Mau berguru sama jenengan. Jadi nanti hadirin yang dirahmati Allah, ini kabar gembira untuk kita semuanya. Insya Allah orang-orang yang senang sholawatan, yang senang salam di dunia akan mendapatkan jawaban salam langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Khalid bin Walid dapat senyuman dari Rasulullah. Maka kata beliau, aku berkata di hadapan Rasulullah, anni ashhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, kesini Khalid, mendekat ke sini. Dan Rasulullah bersabda, alhamdulillah alladzi hadaka. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanmu hidayah. Qad kuntu ara laka aqlan rajautu alla yusallimaka illa ilal khair. Dan aku dari dulu itu sudah sangat yakin bahwa engkau ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menggiringmu masuk ke dalam agama Islam. Artinya di sini kita belajar hadirin, ketika akal seseorang itu waras, akal seseorang itu baik, tidak ada masalah, pasti dia akan mendapatkan hidayah Islam. Biasanya orang itu makin cerdas biasanya apa? Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, akan masuk ke dalam kebaikan, akan tahu oh ini taat, oh ini salah, ini benar. Ini ketika orang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia bisa menampung kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wah, lebih-lebih lagi hadirin. Khalid bin Walid ini seorang sahabat, iya sahabat, tapi punya kelebihan, punya kekurangan. Ya Rasulullah tidak punya kekurangan, punyanya hanya
kelebihan. Orang yang hanya memiliki kelebihan, wah itu orangnya lebih cerdas lagi. Kita sudah bahas tentang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini dapat pujian dari Rasulullah SAW bahwa beliau memiliki akal yang sempurna, sehingga beliau mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam. Ini Khalid bin Walid setelah beliau masuk Islam, ini sedikit saya cerita. Beliau ini termasuk sahabat yang memiliki fokus di dalam jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pelajaran untuk kita semuanya, bahwa para sahabat-sahabat Rasulullah SAW modelnya itu banyak, fokus ibadahnya itu macam-macam hadirin. Ada yang fokus dalam sholat, maksudnya ibadah sunnah, semuanya insya Allah sholat 5 waktu para sahabat. Tapi ada yang fokusnya itu sholat sunnah itu diperbanyak. Ada juga sahabat yang fokusnya di dalam taklim, ngaji sama baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga sahabat yang sibuk di dalam bersedekah, bantu orang, seperti Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Ada juga yang sibuk di dalam jihad, yaitu Khalid bin Walid. Makanya ini pelajaran untuk kita semuanya. Menjadi seorang muslim itu bukan berarti harus semuanya diamalkan gitu. Yang penting itu wajib-wajibnya itu kita kerjakan sebagai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang sunnah, panjenengan bisa mengukur diri masing-masing. Ini kadang-kadang kita, mohon maaf, ini ada orang-orang yang baru hijrah istilahnya. Yang baru hijrah ketika mengenal Islam semuanya mau diborong. Ada nggak seperti itu di sini? Nggak ada di sini. Di sini orang baik semuanya, insyaallah. Ada orang yang baru, istilahnya baru hijrah lah, baru taubat, akhirnya apa? Semuanya mau diborong. Ya, duhanya, tahajud, sedekah, pokoknya masya Allah ngalahkan para kiai lah. Ibadahnya sudah sangat luar biasa. Akhirnya apa? Bertahan 1 bulan. Bulan depan ya udah balik lagi. Jangankan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ini saya ketemu banyak seperti ini hadirin. Maka kita perlu berkaca kepada para sahabat Rasulullah SAW. Tidak semua dari mereka itu yang fokus semuanya. Ada istilahnya keistimewaan yang beliau istiqomahi. Seperti Khalid bin Walid, beliau hanya di jihad. Beliau tidak terlalu sama sholat. Ya, sholat itu maksudnya yang wajib aja mungkin dikerjakan, sholat sunnah mungkin kurang. Itu Khalid bin Walid. Tapi dalam jihad nomor 1. Bagusnya seperti itu. Kita menjadi nomor 1 di dalam ibadah yang kita cenderung di dalamnya. Nah, itu yang diajarkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir hayatnya Khalid bin Walid itu, di akhir hayatnya Khalid bin Walid sempat memegang Al-Quran dan menatap Al-Quran. Beliau seraya berkata saat melihat Al-Quran, syaghalani ankal jihad. Wahai Al-Quran, sungguh jihad telah melalaikanku untuk membacamu. Ini sebuah isyarat dari Khalid bin Walid bahwa beliau ini terlalu sibuk dengan apa? Jihad, sehingga apa? Jarang baca Al-Quran. Beliau nangis di akhir hayatnya. Syaghalani ankal jihad. Zaman sekarang kita seperti itu tidak? Ya sama, kayak Khalid bin Walid kita ini. Cuma bedanya, kalau Khalid bin Walid syaghalani ankal jihad, jihad melalaikanku dari baca Al-Quran. Kalau kita syaghalani ankal jihaz, agak beda sedikit. Ini jihad kalau Khalid bin Walid, kalau kita apa? Jihaz. Jihaz itu apa? Handphone. Khalid bin Walid itu lalai dari baca Quran karena jihad. Kalau kita lalai dari baca Quran karena handphone. Ya, nama boten.
Tapi jangan sampai akhir hayat nanti, wahai Quran, aku lalai darimu gara-gara handphone. Udah enak Pak nih. Ya usahakan kita itu setiap hari ada jatah baca Quran. Ya seberapa? 1 lembar, 2 lembar, alhamdulillah. Masalahnya ini yang melalaikan kita ini bukan ibadah. Kalau Khalid bin Walid ya jihad, Masya Allah. Nah kita, maka ini jadi introspeksi untuk kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad.